Mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berjumpa kembali dengan Bapak Johan, pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anakku sekalian, dimanapun anda berada, mari kita selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan topik cerpen. Anak-anak sekalian, apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek atau karangan pendek yang berbentuk prosa. Nah, sebuah cerpen sepenggal kehidupan, tokoh yang penuh pertikaian peristiwa dan pengalaman. Jadi cerpen itu, tokoh dalam cerpen itu tidak pernah mengalami perubahan nasib. Nah, anak-anakku sekalian, pernah nggak kalian membaca sebuah cerpen penulis orang kita di Aceh Utara? Itu seperti sastrawan Mahdi Idris. Pernah nggak membaca cerpen beliau yang bernama yang berjudul Lelaki Itu? Nah, kemudian ada cerpen penulis di daerah kita ini seperti Iswandi Usman. Iswandi Usman itu cerpen yang berjudul Amat Break. Itu ada nilai-nilai kehidupan kearifan lokal yang ada di wilayah Aceh Utara. Nah, itu adalah sebuah contoh-contoh cerpen. Jadi cerpen itu tidak pernah mengisahkan cerita-cerita panjang, tapi dia menceritakan kisah-kisah pendek. Nah, anak-anakku sekalian, apa ciri-ciri cerpen? Nah, 1. Bentuk tulisan singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Nah, 2. Tulisan kurang dari 10.000 kata. Nah, yang 3, sumber cerita kehidupan sehari-hari, baik pengalaman sendiri maupun orang lain. Nah, yang 4, tidak melukiskan seluruh kehidupan pelaku karena mengangkat masalah tunggal atau serinya saja. Jadi cerpen itu dia tidak menceritakan tentang kehidupan yang luas, tapi dia cetak sendiri, tidak menceritakan kepada orang lain, bukan seperti novel. Nah, itu cerpen tunggal, menceritakan kepada diri sendiri. Nah, yang 5, habis dibaca sekali dulu. Nah, jadi cerpen itu kalau ada bisa kita lihat cerpen yang sering keluar di Sambi. Nah, jadi kita bisa membaca sekali dulu, tidak seperti novel. Novel kan tidak mungkin kita baca satu hari. Nah, yang 6, tokoh-tokohnya dilukis mengalami konflik sampai penyelesaian. Jadi di saat dalam cerita itu tokohnya dilukis itu adalah konflik, kemudian langsung ada penyelesaian. Nah, itu ciri-ciri cerpen. Yang ke-7, penggunaan kata sangat ekonomis dan mudah dikenal masyarakat. Jadi kata-kata dalam cerpen itu dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia simple, mudah dipahami. Nah, itu kata-kata yang ada dalam cerpen. Yang ke-8, meninggalkan kesan mendalam dan efek pada perasaan pembaca. Jadi cerpen ini ketika pembaca membaca sebuah cerpen itu adalah ada kesan bahwa nilai-nilai itu yang sangat mendalam. Seperti kita lihat cerpen Amat Break. Nah, Amat Break itu ada nilai yang sangat terkesan bagi kita sehari-hari, khususnya masa-masa kami di SMA. Yang ke-9, menceritakan satu kejadian. Satu kejadian dari terjadi perkembangan jiwa dan krisis, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib. Nah, itu tidak ada perubahan nasib.
jadi satu kejadian perkembangan jiwa dan krisis yang tapi tidak menimbulkan perubahan hasil. Yang ke-10 beralur tunggal, dia beralur tunggal dan lurus, tidak berbelok-belok, tidak satu lurus. Yang ke-11 penokohannya sangat sederhana, singkat dan mendalam. Jadi tokohnya sederhana, singkat dan mendalam, tidak ada berdele-dele. Itu ciri-ciri cerpen. Jadi ciri-ciri cerpen kalau menurut pandangan Bapak ada 11. Nah, jadi itu saja penjelasan tentang cerpen. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada muridku dimanapun Anda berada. Tetap hadir untuk solusi, bukan jadi masalah. Nah, dan semangat untuk berjuang dimanapun Anda berada, jadilah hadir sebagai solusi, jangan hadir sebagai masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah.